Pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang penting banget dan nifas yang terputus-putus, terus hukum darah saat hamil, hukum darah saat kontraksi, lalu tata cara mengkodok sholat, suci, jenis-jenis istighfar, dan ada istighfar yang tidak tersambung dengan darah haid, istighfar yang aku langsung serahin ke Kayun sebagai Oke, terima kasih pemateri. dia. Kayun silakan, Ustazah silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Ustazah, Alhamdulillah. Oke. Hmm, tadi share screen-nya kelihatan nggak ini? Kelihatan Ustazah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Diah yang sudah membuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang masih menyempatkan untuk kita sama-sama silaturahim di malam hari ini kalau di Indo ya, dan di sore untuk yang di Kairo. Dan ini liko qoblal akhir, pertemuan sebelum terakhir minggu besok insyaallah. Insyaallah hari ini kita akan membahas beberapa tema yang tadi sudah disebutkan oleh Kadiah. Yang pertama adalah tentang hukum darah nifas yang terputus-putus. Minggu lalu kita sudah menyebutkan definisi dari darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah rahim seorang perempuan itu kosong dari kandungan sebelum melewati 15 hari sejak melahirkan. Baik meskipun, dia itu bukan baik proses melahirkannya itu bukan proses melahirkan bayi, tapi yaitu misalnya seperti orang keguguran dan lain-lain, darah yang keluar setelah proses gugur itu disebut juga dengan nifas. Nah, terus kita juga sudah menyebutkan, kriteria darah sehingga bisa dikatakan darah nifas, ada 4 ciri-cirinya. Dan sekarang kita akan membahas hukum darah nifas yang terputus-putus. Jadi terkadang itu kan teman-teman itu keluar darahnya itu nggak terus-menerus ya. Ada misalnya 1 hari berhenti, ada 2 hari berhenti. Nah, kita ingin mencari tahu hukum darah nifas yang keluar terputus-putus. Tapi sebelum teman-teman ngelihat ke bukunya, teman-teman bisa dengarkan dulu secara garis besar. Untuk pembahasan nifas, kita mempunyai 2 kasus. Kasus pertama adalah kasus darah terputus-putus dalam rangkaian 60 hari. Nah, kan kita udah tahu ya kalau minimal darah nifas itu adalah setetes, sedangkan maksimalnya adalah 60 hari, bukan 40. Hanya saja rata-rata orang mengalami nifasnya sebanyak 40 hari. Nah, di sini kasus pertama adalah ketika darah nifas keluar terputus-putus dalam rangkaian 60 hari. Nanti ada kasus kedua, ketika darah nifas terputus-putus tapi di luar rangkaian 60 hari. Nah, sekarang adalah darah nifas yang terputus-putus dalam rangkaian 60 hari. Dalam kasus darah nifas yang terputus-putus dalam rangkaian 60 hari, yang perlu kita perhatikan adalah masa berhentinya. Tadi kan kita bilang ini darah yang keluarnya terputus-putus. Nanti keluar, nanti berhenti. Nanti keluar, nanti berhenti. Yang kita perhatikan adalah masa berhentinya. Kalau dalam rangkaian 60 hari ini, masa berhentinya itu ada masa berhenti ya. Dia dijeda oleh masa bersih. Tapi kita lihat masa bersihnya ini 15 hari atau tidak. Kalau jeda bersihnya ini adalah 15 hari, maka darah yang keluar setelah jeda bersih 15 hari ini bukan lagi nifas, tapi haid baru. Ini yang pertama. Yang kedua, jika darah dijeda oleh masa bersih, tapi masa bersih ini atau masa kosong darah ini kurang dari 15 hari, dan total keseluruhan darah keluar dan bersih yang di sela-selanya tidak lebih dari 60 hari 60 malam. Maka semua darah dan bersih yang berada di antara darah nifas ini dihukumi juga dengan nifas. Jadi ini pertama kasus yang A ya, ketika terputus-putus dalam rangkaian 60 hari. Kita lihat masa jeda bersihnya. Kalau jeda bersihnya itu adalah 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar setelah jeda bersih ini hukumnya adalah haid, bukan nifas.
Dan yang dihukumi yang nifas hanya yang darah pertama saja. Yang kedua adalah ketika jeda bersihnya itu kurang dari 15 hari. Kurang dari 15 hari. Jadi jeda bersihnya kurang dari 15 hari dan total keseluruhan dari darah terus bersih dan darahnya lagi setelahnya itu tidak lebih dari 60 hari. Maka seluruhnya termasuk masa bersihnya ini dihukumi dengan nifas. Ini mirip dengan permasalahan haid yang sebelumnya ketika ada darah haid terputus-putus. Jadi ada darah terus bersih, darah bersih tapi tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Nah ini juga begitu, ketika ada darah keluar, lalu jeda bersih kurang dari 15 hari, lalu darah keluar lagi, dan total keseluruhannya tidak lebih dari 60 hari, maka semuanya dihukumi dengan nifas. Nah teman-teman, ayo kita baca bukunya. Bagi yang punya, bagi yang tidak bisa lihat ke screen. Hukum darah nifas. Yang pertama, hukum darah nifas yang terputus-putus dalam rangkaian 60 hari. 1. Jika darah dijeda oleh masa bersih atau darah berhenti 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar setelah bersih 15 hari itu hukumnya haid dan masa bersih tersebut hukumnya suci. 2. Jika darah dijeda oleh masa bersih yang kurang dari 15 hari dan total keseluruhan darah keluar dan bersih yang menyelainya tidak lebih dari 60 hari 60 malam, maka semua darah dan bersih yang berada di antara darah hukumnya nifas menurut pendapat yang paling kuat, sebagaimana di pembahasan hukum bersih di sela-sela darah haid. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, contoh untuk darah di jeda masa bersih 15 hari. Seorang ibu melahirkan anak, lalu keluar darah 10 hari. Darah berhenti 15 hari, lalu keluar lagi 6 hari. Jadi setelah melahirkan, misalnya hari Minggu melahirkan, di waktu asar, kemudian setelah melahirkan langsung keluar darah 10 hari. Setelah 10 hari keluar darah, kemudian darahnya berhenti 15 hari. Lalu setelah 15 hari kosong darah, keluar darah lagi 6 hari. Maka yang dihukumi nifas hanya darah pertama yang 10 hari. Adapun darah kedua yang 6 hari itu, yang setelah jeda bersih 15 hari, hukumnya adalah haid. Kenapa? Karena sudah dijeda oleh 15 hari kosong darah. Kita lihat jawabannya. Maka hukumnya adalah darah pertama 10 hari itu nifas, bersih 15 hari itu suci, darah kedua 6 hari itu haid. Penjelasan, darah kedua dihukumi haid karena antara darah kedua dan darah pertama dijeda oleh masa berhenti darah 15 hari. Contoh selanjutnya, seorang wanita melahirkan lalu mendapati darah keluar selama 30 hari. Teman-teman harus ingat maksimal nifas adalah 60. Ini keluar 30 hari. Kemudian darah berhenti selama 20 hari. Setelah itu darah keluar lagi selama 6 hari. Nah, yang kita lihat adalah masa berhentinya. Masa berhentinya berapa teman-teman? Masa berhentinya 20 hari. Artinya sudah lebih dari 15 hari. Maka darah kedua yang keluar setelah masa bersih 20 hari itu dihukumnya adalah haid baru dan bukan lanjutan nifas. Maka hukumnya darah pertama yang 30 hari itu nifas, masa bersih 20 hari itu suci, darah kedua 6 hari itu haid baru. Contoh selanjutnya, darah nifas di jeda masa bersih kurang dari 15 hari. Kalau tadi contoh dua pertama yang tadi, darah keduanya itu setelah jeda bersih yang 15 hari terlebih. Ini contoh jeda bersihnya kurang dari 15 hari. Seorang wanita setelah melahirkan keluar darah selama 20 hari, berhenti 10 hari, kemudian keluar darah lagi 1 hari. Nah, jadi yang kita perhatikan pertama masa berhentinya. Ternyata masa berhentinya hanya 10 hari, tidak sampai 15 hari. Terus yang kita perhatikan selanjutnya adalah total keseluruhan. Kita total darah pertama 20, ditambah berhenti 10 tuh udah 30. Ditambah keluar darah lagi 31, artinya tidak lebih dari 60. Maka hukum darah pertama, darah kedua, dan bersih yang 10 hari, hukumnya semua adalah nifas. Kita lihat di sini hukumnya. Darah pertama 20 hari nifas, bersih 10 hari nifas, darah kedua 1 hari nifas. Penjelasan, keseluruhan darah yang keluar dan masa bersih di sela-sela darah dihukumi nifas sebab masa bersih kurang dari 15 hari dan total keseluruhan darah beserta masa bersihnya tidak lebih dari 60 hari. Oke, sekarang tadi kan kasus ketika darah itu keluarnya tidak lebih dari 60 hari. Ya, jadi terputus-putus tapi dalam rangkaian 60 hari. Nah, kasus yang kedua ini yang B, darah yang keluar melebihi batas maksimal nifas. Jadi ada darah tapi sampai melewati masa 60 hari, masa maksimal nifas. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa durasi maksimal nifas adalah 60 hari. Maka apabila, nah, tadi kan kasusnya adalah ketika yang pertama ya, yang tadi kita bahas itu ketika ada darah terputus-putus dalam rangkaian 60. Sekarang kita mau membahas ketika darah nifas keluar melebihi batas maksimal, yaitu misalnya setelah melahirkan perempuan langsung mengeluarkan 80 hari darah. Ya. Maka yang kita lihat adalah
Yang menjadi tolak ukur apakah darah ini nifas atau istihadah dan lain-lain adalah kalau tadi kan tolak ukurnya adalah masa jeda bersihnya. Kalau ini ketika kasusnya lebih dari 60 hari, yang kita lihat adalah di eh, sebentar teman-teman. Yang kita lihat adalah di lahzatul kamalnya, di detik-detik genap 60 hari setelah melahirkan. Jadi misalnya, ada seorang perempuan mengeluarkan darah selama 70 hari setelah melahirkan. Jadi dia melahirkan, kemudian sebentar ya teman-teman. Iya, misalnya dia melahirkan, kemudian setelah melahirkan keluar darah selama 70 hari. Nah, kita lihat di waktu-waktu ketika kita lihat di sesaat ketika genap 60 hari. Di genap 60 hari setelah dia melahirkan. Jadi misalnya dia melahirkan tanggal 1 Maret di waktu asar. Maka genap 60 harinya itu adalah di hari 30 April waktu asar. Nah, nanti di 30 April kita lihat apakah ada darah atau tidak. Jadi ketika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka yang menjadi patokannya adalah di saat genap 60 hari. Di waktu genap 60 hari kita lihat, kalau di waktu genap 60 hari itu ada darah, kalau di waktu genap 60 hari itu tidak ada darah, kalau di waktu genap 60 hari itu tidak ada darah, maka darah yang keluar setelah hari ke-60 hukumnya adalah haid. Sedangkan jika di waktu genap 60 hari itu ada darah, jika di waktu genap 60 hari ini ada darah, maka dia mengalami istihadah yang bercampur dengan darah nifas, yang nanti penentuan nifas dan istihadahnya dikembalikan kepada kategori perempuan itu sendiri. Contohnya kayak tadi ya, misalnya di tanggal 1 Maret di waktu asar dia melahirkan. Nah, dan langsung keluar darah nifas. Maka 60 hari bagi dia adalah nanti di tanggal 30 April waktu asar. Nanti dilihat tanggal 30 April waktu asar itu ada darah atau tidak. Kalau di saat 30 April 30 April waktu asar itu ada darah, maka dia mengalami istihadah yang bercampur dengan nifas yang bercampur dengan istihadah. Tapi kalau di genap 60 harinya tidak ada darah, maka darah yang keluar setelahnya, yaitu di hari ke-61, 62, 63, itu dihukumi haid. Gitu teman-teman. Ya, oke kita baca bukunya. B. Darah yang keluar melebihi batas maksimal nifas atau 60 hari. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa durasi maksimal nifas adalah 60 hari. Maka apabila setelah genap 60 hari sejak melahirkan, darah masih keluar, darah tersebut bukanlah darah nifas, melainkan ia adalah salah satu dari dua kemungkinan, istihadah atau haid. Dan cara menentukannya adalah dengan melihat waktu ketika genap 60 hari. Jika ketika di waktu genap 60 hari tidak ada darah, maka darah yang keluar setelahnya dihukumi darah haid apabila mencapai 1 hari 1 malam atau akumulasi 24 jam atau minimal masa haid. Jika di saat genap 60 hari ada darah keluar, maka darah yang keluar setelah genap 60 hari adalah istihadah yang bersambung dengan nifas. Nah, gambaran masalahnya ini teman-teman bisa lihat di screen-nya. Jadi masalah kasus A ini ketika kita lihat nih dia keluar darah dari hari pertama sampai hari ke-50. Kemudian di hari ke-51 sampai hari ke-60 itu tidak ada darah. Kemudian di hari ke-61 sampai hari 68 ada darah. Nah, berarti kan di sini pada kasus A ketika genap 60 hari itu kosong darah, tidak ada darah. Maka darah yang keluar di hari 61 hukumnya adalah haid untuk kasus yang A. Sedangkan kasus yang B dia sama juga nih, keluar darah sampai hari ke-68. Tetapi di hari ke-60-nya dia juga ada darah. Artinya ketika genap 60 ada darah, maka di sini tidak ada jeda bersih ya kan? Semuanya nyambung. Maka di sini dia dihukumi sebagai perempuan yang mengalami istihadah. Artinya nifas dia bersambung dengan istihadah. Terus bagaimana cara menentukan mana yang nifasnya, mana yang istihadahnya? Dikembalikan kepada kategori si perempuan ini. Maksudnya apa? Maksudnya kategori itu nanti kan perempuan itu ada yang pertama kali mengalami nifas, ada yang sudah pernah mengalami nifas, artinya dia sudah punya adat kebiasaan jumlah nifasnya berapa. Nah, anggaplah untuk permasalahan kasus yang B ya, anggaplah seorang perempuan mengeluarkan darah selama 68 hari setelah melahirkan.
Kemudian di hari ke-60 itu tetap ada darah, maka dia di sini mengalami istihadah. Dia mengalami nifas yang bersambung dengan istihadah. Dan dikembalikan penentuan nifas dan istihadahnya dikembalikan kepada kategori perempuan ini. Oke, kita umpamakan kategori perempuan ini adalah dia sudah pernah melahirkan dan pada kelahiran yang pertama dia mengalami nifas sampai 50 hari. Maka pada kasus sekarang pada kelahiran yang kedua dan ketika dia keluar darah 68 hari, maka yang dihukumi nifas adalah 50 hari. Adapun 18 hari sisanya itu adalah istihadah. Begitu teman-teman. Ini untuk contoh kasus yang B. Nah, pada kasus B, darah di hari ke-61 sampai 67 ini adalah darah istihadah yang bersambung dengan nifas. Karena saat genap 60 hari ada darah. Nah, kita baca contohnya. Contoh, seorang wanita keluar darah setelah melahirkan selama 40 hari. Ini teman-teman biar lebih jelas bisa ditulis di buku catatan ya, karena kebetulan pennya ini lagi nggak aktif, jadi aku belum bisa nyoret-nyoret di screen-nya. Seorang wanita keluar darah setelah melahirkan selama 40 hari, lalu darah berhenti selama 10 hari. Nah, teman-teman lihat nih, 40 hari, kemudian berhentinya 10 hari. Kemudian darah keluar lagi 15 hari. Berarti total darahnya keluar berapa tuh? 40 ditambah 10 ditambah 15. 10-nya kita hitung karena dia masih setelah nifas gitu kan. 40 tambah 10 50. Kemudian darah keluar lagi 15 berarti kan 65. Kita lihat berarti dia keluar darah 40 hari, berhenti 10, kemudian keluar lagi di hari ke 51. Ini kan 40 tambah 10 50 ya kan. Darah keluar 40 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Berarti di hari ke-51 keluar darah lagi. Kemudian darah keluar lagi pada hari ke-51 sampai 15 hari. Berarti di genap 60 harinya, jika kita perhatikan, di genap 60 harinya, di hari ke-60-nya itu ada darah, ya kan? Karena dia keluar darah lagi di hari ke-51 sampai hari ke-65. Jika kita perhatikan, kita akan tahu bahwa di genap 60 hari ada darah. Karena darah kedua keluar di dalam rentang masa 60 hari dan terus berlanjut sampai melewati 60 hari. Maka perempuan ini mengalami istihadah yang bersambung dengan nifas. Terus penentuan masa nifas dan sucinya dikembalikan kepada salah satu dari beberapa kategori istihadah dalam nifas. Contohnya ya, jika dalam kasus ini dia adalah termasuk perempuan yang sudah pernah mengalami nifas. Berarti kan dia keluar darah 40 hari. Berhenti 10 hari. Kemudian di hari ke-51 dia keluar darah lagi sampai hari ke-65. Berarti ini dia adalah mengalami nifas yang bersambung dengan istihadah. Maka penentuan istihadah dan nifasnya kembalikan kepada kepada si kategori perempuan ini. Anggaplah perempuan ini sebelumnya pernah mengalami nifas dan nifas dia itu di kelahiran sebelumnya itu cuma 30 hari. Maka dalam kasus ini yang dihukumi haid hanya 30, sisanya dihukumi istihadah. Karena kenapa? Mengikuti adat dia sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya dia belum pernah mengalami nifas, maka dia termasuk nanti mubtadi'ah, orang yang pertama kali mengalami nifas. Sedangkan orang yang pertama kali mengalami nifas, menurut qaul yang paling kuat, nifasnya hanyalah setetes. Jadi ketika misalnya dia mengalami istihadah fi nifas, ya sedangkan dia belum pernah punya adat karena belum pernah melahirkan, belum pernah nifas, maka yang dipastikan dihukumi nifas hanyalah setetes darah yang pertama. Adapun sisanya darah yang sisanya dihukumi istihadah. Cukup berat ya teman-teman. Contoh selanjutnya, seorang ibu setelah melahirkan mendapati darahnya keluar selama 50 hari, lalu berhenti 11 hari. Nah, berarti kan 50 hari kemudian berhenti 11 hari. Kemudian setelah itu darah keluar lagi selama 10 hari. Nah, di sini teman-teman lihat, dia keluar darah 50 hari. Kemudian berhenti 11 hari. Berarti kan itu sudah 61 hari. 50 hari keluar, terus berhenti 11. Kemudian setelah itu berarti di hari ke-62. Kemudian setelah itu di hari ke-62, darah keluar lagi selama 10 hari. Di hari ke-62. Teman-teman perhatikan. Oh, berarti ketika genap di hari 60 tidak ada darah. Karena darah keluar lagi itu di hari ke-62. Berarti di hari ke-60 tidak ada darah. Maka hukumnya, darah pertama 50 hari nifas, bersih 11 hari suci. Darah kedua yang 10 hari yang keluar di hari ke-62. Itu hukumnya adalah haid. Kok bisa dihukumi haid? Iya, kenapa dihukumi haid? Karena sudah ada jeda bersih, yaitu di genap 60 hari tidak ada darah.
Maka hari ke-62 ketika keluar darah ini dihukumnya haid baru. Bisa dipahami ya teman-teman? Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Itu untuk perhitungan nifas ya. Kita sudah selesai dari perhitungan nifas. Sekarang kita membahas tentang hukum darah saat hamil. Nah, kan kita biasanya kalau kita belajar IPA ya waktu dulu di sekolah, hamil itu kan terbentuk dari eh, darah dari ini. Hamil itu terbentuk dari apa namanya? Telur, sel telur yang memang ada di rahim perempuan kemudian dibuahi dengan sperma laki-laki lalu terbentuklah janin gitu kan. Nah, makanya ketika perempuan haid itu artinya sel telur yang tidak dibuahi gitu kan. Artinya kalau dia haid berarti memang dia tidak mengalami hamil gitu. Nah, tapi di sini ulama Syafi'iyah memilih bahwasannya kalau yang paling kuat ketika seorang perempuan itu sedang hamil, dia itu bisa mengalami haid. Jadi ketika ada seorang perempuan sedang hamil kemudian keluar darah, maka darah tersebut bisa dihukumi haid jika memenuhi syarat-syarat haid yang 4 gitu. Yang itu keluarnya mencapai 24 jam, keluarnya tidak lebih dari 15 hari. Terus dan syarat-syarat yang lainnya. Jadi ketika memenuhi syarat maka darah yang keluar pada saat hamil adalah darah haid gitu. Nah, di sini kita baca ya teman-teman. Seorang perempuan yang tengah hamil jika mendapati darah keluar dan darah tersebut memenuhi syarat-syarat darah haid, maka darah tersebut hukumnya adalah darah haid menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Hal ini berdasarkan kepada keumuman ayat tentang haid di mana pada ayat-ayat berkaitan dengan haid tidak dibedakan apakah perempuan tersebut dalam kondisi hamil atau tidak. Selama darahnya memenuhi syarat dan ketentuan haid, maka darah tersebut dihukumi haid meskipun keluar dari wanita yang tengah mengandung. Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW yang berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, "Fa'innahu damun aswadun yu'rafu fa'amsika anis sholati." Artinya, karena sungguhnya darah haid itu hitam atau dikenali ciri-cirinya, maka tinggalkanlah sholat ketika haid. Jadi perempuan yang haid menurut mazhab Syafi'i itu perempuan yang hamil menurut mazhab Syafi'i bisa mengalami haid. Guru kami yaitu Syekh Yusri Rushdi, yaitu salah satu ulama Azhar, pada salah satu daras beliau, muhadharah beliau mengatakan pendapat ini yang mengatakan bahwasannya perempuan yang sedang hamil itu bisa mengalami haid. Pendapat ini selain juga merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, ini juga pendapat yang sangat cocok dengan kedokteran. Karena kebetulan Syekh Yusri ini adalah seorang dokter bedah. Jadi beliau seringkali mengkomparasikan antara pendapat fikih dengan pendapat kedokteran. Nah, menurut beliau pendapat yang mengatakan bahwasannya darah yang keluar dari seorang perempuan yang sedang hamil itu adalah haid, ini lebih cocok dari segi kedokteran. Kenapa? Karena biasanya perempuan yang sedang hamil itu ketika keluar darah itu adalah indikasi bahwasannya kandungannya terganggu. Nah, ketika kandungan terganggu, biasanya perempuan ini oleh para dokter akan disuruh untuk bed rest, tidak boleh bergerak, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh mengangkat kaki dan lain-lain. Nah, kalau darah tersebut dihukumi sebagai darah haid, maka akan sangat memudahkan perempuan hamil ini untuk banyak istirahat. Lain halnya, jika kita hukumi darah yang keluar saat haid tersebut, darah yang keluar saat hamil tersebut adalah darah istihadah. Boro-boro perempuan tersebut akan istirahat, justru perempuan ini akan tetap sholat dengan tata cara bersuci yang cukup panjang. Karena kalau tata cara bersuci orang yang istihadah itu kan, pertama salah satunya ya dia harus bersuci ketika masuk waktu sholat, tidak boleh di luar. Kedua harus mengganti pembalut dan menyumpel setiap akan sholat dan lain-lain dengan rentetan tata cara bersuci yang cukup rumit, yang jika harus dibebankan kepada seorang ibu yang kehamilannya sedang terganggu, maka benar-benar justru akan kehamilannya semakin terganggu. Jadi mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya eh darah yang keluar dari perempuan hamil adalah itu dihukumi darah haid, ini lebih maslahat. Bukan hanya kuat secara dalil Imam Syafi'i, tapi juga maslahat dari segi kedokteran. Gitu. Nah, itu adalah hukum darah yang keluar ketika sedang hamil. Tetapi dengan catatan darah tersebut harus terus dipantau. Maksudnya apa? Oke, ketika kita ngelihat lagi misalnya Rani ini sedang hamil, kemudian ngelihat darah keluar. Nah, dia hukumi darah ini sebagai darah haid. Tetapi tetap dipantau apakah darah ini akhirnya memenuhi syarat darah haid atau tidak. Karena syarat darah haid itu yang pertama minimal mencapai 24 jam, yang kedua tidak lebih dari 15 hari, yang ketiga sudah ada masa suci 15 hari sebelumnya, kosong dalam 15 hari sebelumnya, dan yang keempat keluar dari anak yang berusia minimal 9 tahun Hijriah. Nah,
Nah, kalau memenuhi 4 syarat ini, maka darah yang keluar ketika masa hamil dihukumi sebagai darah haid. Selanjutnya, hukum darah kontraksi. Nah, ini juga sering banget ditanyakan karena banyak dari teman-teman yang ketika sudah kontraksi itu keluar darah dan sudah tidak kuat melaksanakan sholat gitu. Nah, di sini apakah hukum darah kontraksi itu? Apakah darah kontraksi itu disebut nifas? Jelas bukan. Kenapa? Karena kalau berdasarkan definisi yang kita sudah pelajari minggu lalu, nifas itu adalah darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong. Sedangkan ketika kontraksi perutnya masih ada janinnya. Jadi pasti bukan dihukumi darah nifas. Terus hukum darah kontraksi apa dong? Apakah haid juga? Nggak, hukum darah kontraksi dihukumi istihadoh. Jadi itu adalah darah istihadoh. Jika ada teman-teman yang nanti ketika kontraksi itu keluar darah, maka hukum darah tersebut adalah istihadoh. Artinya tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Jadi hukum darahnya adalah istihadoh. Kecuali jika darah kontraksi tersebut bersambung dengan darah haid. Nah, makanya kenapa pembahasan hukum darah kontraksi ini setelah pembahasan hukum darah perempuan yang sedang hamil. Nah, jika sebelum kontraksi misalnya nih, ada Rani ketika kontraksi keluar darah. Nah, tapi 1 hari sebelumnya dia memang keluar darah haid. Maka darah yang keluar ketika kontraksi ini bisa diikutkan hukumnya dengan darah haid. Contohnya, Rani hamil usia kandungannya 9 bulan. Kemudian di hari Senin, dia ketika sudah 9 bulan ini, dia keluar darah selama 24 jam. Hari Senin keluar, hari Selasa keluar, sudah 2 hari keluar. Maka ini adalah darah haid. Kemudian di hari Rabu, Rani mengalami kontraksi dan keluar darah. Maka darah yang Rani temukan ketika kontraksi ini dihukumi juga haid. Kenapa? Karena hari sebelumnya, dia memang sedang mengalami haid. Jadi darah kontraksi aslinya hukumnya adalah istihadah. Kecuali jika sebelum mengalami kontraksi, dia juga mengalami haid, yaitu di hari sebelumnya gitu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka darah kontraksi dihukumi haid. Tetapi kalau dia sebelum kontraksi tidak haid, lalu ketika kontraksi keluar darah, maka darah yang keluar ketika kontraksi dihukumi istihadah. Lalu bagaimana jika perempuan tersebut sudah tidak kuat sholat ketika kontraksi? Jadi kontraksi itu kan seperti yang teman-teman tahu, itu kan proses untuk keluarnya bayi ya. Nah, ada 1 sampai 10 pembukaan. Misalnya kalau pembukaan 1 teman-teman masih kuat, pembukaan 2 masih kuat. Kemudian di pembukaan 10 teman-teman sudah tidak kuat untuk sholat. Lalu bagaimana? Guru kami Syekh Hisham Kamil pernah ditanya oleh salah satu kakak kelas kami, beliau menjawab, boleh perempuan ini jika memang sudah dirasa sangat tidak kuat untuk melaksanakan sholat, boleh tidak sholat saat sudah tidak kuat untuk sholat karena sakit kontraksi. Tapi dengan catatan, nanti setelah dia selesai dari nifasnya, maka dia harus mengqadha sholat tersebut. Gitu. Atau misalnya kalau saya sendiri pengalaman ketika melahirkan anak kedua, itu ketika proses melahirkannya itu berbarengan dengan waktu Isya. Jadi, suami bilang, "Ayo kita." Jadi sebenarnya kontraksinya dari pagi, dari, setelah subuh. Tapi, suami bilang, "Kalau memang kuat nggak apa-apa nanti." Karena kan pembukaan itu kan beda-beda ya, ternyata sampai maghrib itu pembukaan masih 6 gitu. Akhirnya sudah nggak apa-apa, kita sholat Isya dulu, baru nanti berangkat ke rumah sakit supaya hari itu tidak ada hutang sholat gitu kan. Sudah sholat sempurna 5 waktu. Ternyata, setelah maghrib, saya sudah tidak tahan, sudah sangat sakit sekali, akhirnya, "Ayo kita berangkat sekarang saja." Setelah sampai di rumah sakit, itu waktu Isya ternyata sudah pembukaan 10, harus langsung masuk ruang bersalin, akhirnya saya belum melaksanakan sholat Isya. Karena memang nggak ada waktu jeda ya, berangkat ke rumah sakit, sampai sana pemeriksaan dalam, langsung masuk ruangan dan akhirnya melahirkan. Setelah melahirkan keluar nifas, otomatis tidak bisa melaksanakan sholat Isya. Nah, maka sholat Isya ini saya qadha setelah selesai nifas, gitu. Jadi teman-teman nanti harus diperhatikan bagi teman-teman yang punya, orang yang mendampingi ketika kontraksi bisa tolong minta diingatkan sholat apa saja yang harus diqadha nanti. Misal kayak tadi kan saya belum sholat Isya karena terlanjur langsung, proses persalinan. Nah, di sini kita bisa baca teman-teman, hukum darah kontraksi. Kontraksi adalah kondisi ketika otot rahim menegang dan rileks secara berulang, yang merupakan salah satu dari tanda akan dimulainya proses melahirkan. Beberapa wanita mendapati ada darah keluar saat mereka mengalami kontraksi. Ulama menyebutnya dengan darah tolek.
hukum darah tersebut adalah suci atau istihadah. Wanita yang mengalaminya tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa Ramadan. Darah tersebut tidak bisa dihukumi sebagai darah nifas karena keluar sebelum melahirkan, dan juga tidak dihukumi sebagai haid, kecuali jika bersambung dengan darah haid sebelumnya. Misalnya, seorang ibu hamil keluar darah selama 2 hari, lalu ia mengalami kontraksi, dan saat kontraksi mendapati ada darah yang keluar, maka hukum darah kontraksi ini adalah haid karena bersambung dengan darah haid yang 2 hari sebelumnya. Kesimpulannya, darah kontraksi memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, jika tidak bersambung dengan darah sebelumnya, artinya tidak ada darah sebelumnya, maka darah yang keluar saat kontraksi ini adalah darah tolak. Hukumnya adalah fasad atau istihadah. Tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa jika di bulan Ramadan. Kasus yang kedua, jika darah kontraksi ini sebelumnya ada darah juga, bersambung dengan darah sebelumnya. Kita lihat, jika darah sebelumnya sudah mencapai minimal 1 hari atau 24 jam, artinya memenuhi syarat haid, maka darah yang keluar ketika kontraksi ini adalah haid juga hukumnya. Hukumnya tidak wajib sholat dan puasa. Yang B, jika darah sebelumnya, memang sebelumnya misalnya ada darah, sebelum kontraksi ini ada darah juga, tetapi tidak memenuhi syarat haid atau tidak mencapai minimal haid, ya kan? Maka darah yang keluar saat kontraksi adalah istihadah. Hukumnya darah fasad atau istihadah tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa jika di bulan Ramadan. Contoh pertama, seorang wanita yang sedang hamil di usia kandungan 9 bulan, lalu menjelang hari perkiraan lahir, darah keluar selama 5 hari. Berarti kan ini sudah memenuhi syarat haid. Di hari selanjutnya, ia mengalami kontraksi dan keluar darah, lalu melahirkan. Oke, jadi dia di usia 9 bulan, keluar darah 5 hari. Kemudian di hari ke-6 dia kontraksi, kemudian keluar darah sampai setelah itu melahirkan. Setelah melahirkan langsung keluar darah selama 22 hari. Maka hukumnya apa? Darah 5 hari ketika hamil itu haid. Darah saat kontraksi itu haid. Kenapa? Karena bersambung dengan darah yang 5 hari tadi. Lalu darah setelah melahirkan yang 22 hari hukumnya nifas. Contoh kedua, seorang wanita hamil mendapati darah keluar selama 20 jam, lalu mengalami kontraksi, melahirkan. Dan ketika kontraksi ia melihat ada darah yang keluar. Kemudian ia melahirkan dan darah terus keluar selama 18 hari. Jadi teman-teman harus tahu dulu gambaran masalahnya. Pertama, dia hamil. Ketika usia kandungan 9 bulan, dia hamil kan? Terus keluar darah selama 20 jam. Kemudian keesokan harinya dia kontraksi dan keluar darah. Nah, berarti kan tadi, kan kontraksinya sebelum kontraksi ada darah, ya kan? Tapi darah yang sebelum kontraksi itu cuma 20 jam, belum 24 jam. Maka darah yang ketika sebelum kontraksi ini hukumnya adalah istihadah, karena belum mencapai 24 jam. Lalu darah ketika kontraksi otomatis juga hukumnya istihadah. Kan darah kontraksi itu bisa dihukumi haid jika sebelumnya ada darah haid. Sedangkan di sini, sebelum kontraksi memang dia ada darah, tapi bukan darah haid karena tidak mencapai 24 jam. Akhirnya yang 24 jam itu adalah istihadah, darah kontraksinya istihadah, lalu setelah melahirkan, ia keluar darah sampai 18 hari. Maka, hukum darah yang 18 hari setelah melahirkan ini nifas. Bisa dipahami ya teman-teman? Ini tentang cairan yang keluar dari perempuan seperti keputihan dan lain-lain. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Ini halaman selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan haid dan nifas. Ini kita lewatkan dulu. Sekarang kita akan membahas tentang istihadah. Nah, sebelum istihadah kita membahas tentang ini dulu. Sholat yang harus diqodho. Ya, jadi kan kalau kita kasih gambaran umumnya dulu. Jadi sebenarnya perempuan itu kan ketika haid itu kan nggak perlu sholat ya, bahkan tidak boleh sholat gitu. Berbeda dengan puasa, kalau puasa itu kan ketika seorang perempuan di bulan Ramadan dia haid. Nah, maka nanti puasanya diqodho gitu kan. Nah, karena dia meninggalkan puasa ketika sedang haid. Sedangkan kalau untuk permasalahan sholat, sebenarnya perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat ketika sedang haid, ya kan? Bahkan sholat-sholat tersebut tidak perlu diqodho karena memang syariat tidak merintahkan untuk mengqodho sholat. Hanya saja ada sholat-sholat yang seringkali luput dari perhatian perempuan. Sebenarnya perempuan tersebut sudah wajib untuk melaksanakan sholat tersebut, tetapi belum terlaksana. Maka sholat-sholat yang terlewati dan belum terlaksana harus diqodho. Contohnya apa? Contohnya, ketika kita datang ketika kita datang muncul darah haid. Nah, kita harus perhatikan,
apakah darah haid ini munculnya di dalam waktu sholat? Ya kan? Oh iya, ternyata saya keluar darah haid itu di waktu sholat zuhur. Nah, kita perhatikan, apakah antara waktu azan zuhur sampai darah haid kita keluar, di situ ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin? Jika ternyata antara waktu atau jam keluarnya darah haid dengan azan zuhur itu ada waktu sekitar setengah jam. Berarti kan itu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Tetapi kita belum melaksanakan sholat. Maka nanti ketika kita sudah suci dari dari haid, kita harus mengkodok sholat tersebut. Jadi gini teman-teman, kalau ada teman-teman yang datang bulan atau keluar darah haid, maka dilihat dulu, apakah darah haid ini keluarnya di waktu sholat? Oh iya, ternyata darah haid ini keluar di waktu sholat. Kita lihat, apakah antara azan sholat tersebut dengan datangnya darah haid itu ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin. Sholat seringan mungkin itu sholat yang hanya rukun-rukunnya saja. Jika memang ada waktu kita untuk cukup melaksanakan sholat, sampai kita tadi muncul darah haid tetapi kita belum melaksanakan sholat tersebut, maka sholat tersebut menjadi hutang. Maka sholat tersebut harus kita qodho setelah kita suci dari haid. Oke. Nah, jika jika antara sebentar teman-teman. Tetapi jika antara masuknya waktu sholat sampai kemunculnya darah haid kita ini tidak ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat seringan mungkin, maka kita tidak wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Gugurlah kewajiban kita untuk sholat tersebut. Contohnya, teman-teman menemukan ada darah haid ketika jam 1 siang dan teman-teman belum melaksanakan sholat zuhur gitu kan. Sedangkan antara waktu masuknya sholat zuhur yaitu jam 12 kan, azan zuhur jam 12 misalnya, dengan waktu munculnya darah haid kita jam 1 siang, itu ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat zuhur. Tapi kita belum melaksanakan sholat zuhur di situ, maka kita ngutang sholat. Nanti setelah kita suci dari haid, kita wajib mengqodho sholat zuhur tersebut. Ini adalah permasalahan ketika kita keburu keluar darah haid tapi belum melaksanakan sholat tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah jika kita bersih dari haid. Misalnya mau selesai dari haid ya. Nah, ketika kita selesai atau darah kita mau berhenti, ketika darah kita sudah berhenti ya, ketika darah haid kita berhenti, maka yang kita perhatikan apa? Kita lihat, apakah darah kita berhenti di dalam waktu sholat? Oh iya, ternyata darah kita berhenti di dalam waktu sholat. Kita berhenti darah haidnya di dalam waktu sholat. Misalnya di dalam waktu sholat asar, ya kan? Misalnya dalam waktu sholat asar. Nah, kita lihat, apakah waktu sholat ini masih ada waktu yang cukup? Apakah di waktu sholat ini masih ada waktu yang cukup untuk kita sekedar melaksanakan takbiratul ihram? Misalnya, maghrib itu jam 6. Nah, ternyata darah kita berhenti itu jam 6 kurang 1 menit. Berarti kan kurang 1 menit untuk azan maghrib ya. Nah, 1 menit ini cukup nggak buat kita sekedar takbiratul ihram? Allahu Akbar. Cukup kan? Nah, maka di situ itu menjadikan tanda bahwasannya asar ini sebenarnya kita juga wajib melaksanakan, gitu. Jadi kalau tadi dalam permasalahan datangnya haid yang kita lihat adalah apakah ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat tersebut seringan mungkin, tetapi dalam permasalahan berhentinya haid yang kita lihat adalah pertama, apakah darah kita berhenti di dalam waktu sholat? Kalau misalnya darah kita berhenti di luar waktu sholat tuh contohnya kayak waktu duha ya. Waktu duha itu kan nggak ada sholat di situ. Antara ba'da subuh sampai menjelang zuhur itu kan kosong, tidak ada sholat di situ ya, tidak ada sholat fardu. Kalau kita suci di waktu itu, maka kita udah nggak perlu mikir, kita memang tidak ada kewajiban sholat di situ. Nah, tetapi jika kita bersih darah haidnya itu di dalam waktu sholat, maka kita lihat, apakah masih ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan sholat tersebut.
Bukan sholat. Apakah masih ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan takbiratul ihram? Jika masih ada waktu yang cukup untuk kita melaksanakan takbiratul ihram, maka kita wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Terus gimana? Kan sisanya tinggal 1 menit. Ya sudah, berarti kalau memang tidak sempat, nanti harus kita qodho. Contohnya, teman-teman misalnya suci dari haid, atau misalnya darah haid berhenti 5 menit sebelum asar. Berarti kan itu waktu zuhur ya, 5 menit sebelum asar. Maka teman-teman nanti wajib sholat zuhur. Teman-teman berhenti darah haid itu di waktu zuhur 5 menit sebelum asar. Nah, 5 menit ini kan waktu yang cukup untuk kita sekedar takbiratul ihram. Maka nanti setelah suci, teman-teman wajib mengkodo zuhur tersebut. Kenapa dikodo? Karena tadi kan nggak sempat ya. Kalau misalnya sempat, wajib dilaksanakan saat itu juga. Jadi, kita lihat, jika darah tersebut berhenti, darah haid itu berhenti, di dalam waktu sholat kita lihat apakah masih ada waktu yang cukup untuk kita mengerjakan sekedar takbiratul ihram. Oh, masih ada waktu yang cukup, berarti kita memang apa, kita masih punya kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah, ada satu tambahan permasalahan. Jika sholat tersebut adalah sholat yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka kita kejatuhan wajib untuk melaksanakan sholat tersebut dan sholat yang bisa dijamak dengannya. Maksudnya apa? Contohnya, kalau teman-teman tadi berhenti darah haidnya itu 5 menit, 5 menit sebelum asar. 5 menit sebelum asar. Maka nanti teman-teman, artinya di situ teman-teman kan di waktu zuhur sudah suci gitu kan. Maka sudah wajib melaksanakan sholat zuhur. Terus gimana Kak? Kan 5 menit nggak cukup untuk mandi besar dan lain-lain. Ya sudah, catatan kewajiban sholat tetap tercatat di punggung. Nanti setelah suci, kita harus mengqadha sholat zuhur tersebut gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, teman-teman berhenti darah haidnya itu di waktu asar. Berhenti darah haidnya di waktu asar, yaitu jam 4 misalnya, maka teman-teman harus langsung mandi wajib, sholat asar, dan mengqadha sholat zuhur. Kok sholat zuhurnya juga disolatin, Kak? Karena asar adalah waktu sholat yang bisa dijamak dengan sholat zuhur. Karena asar adalah sholat yang bisa dijamak dengan zuhur. Maka ketika kita suci di waktu asar, maka kita juga punya kewajiban untuk melaksanakan sholat zuhur gitu. Maka, tapi kan waktunya udah terlewat, Kak. Maka nanti diqadha. Ketika kita suci, kita wajib sholat asar dan mengqadha sholat zuhur. Tapi kalau misalnya teman-teman sucinya di waktu maghrib, sucinya di waktu maghrib, ya sudah, mandi suci, lalu sholat maghrib. Tidak perlu sholat asar juga. Kenapa? Karena maghrib dan asar tidak bisa digabung sholatnya, tidak bisa dijam. Oke, kita lihat ke bukunya. Sholat yang harus diqadha berdasarkan datang dan berhentinya darah haid. Dalam fikih, haid dan nifas ini termasuk mani'us sholah, atau sesuatu yang menghalangi atau mencegah untuk sholat. Penggunaan istilah halangan untuk haid ini seringkali kita pakai dalam percakapan sehari-hari. Misalnya ketika kita mengajak teman kita untuk sholat lalu berkata, maaf saya sedang berhalangan. Jadi kita kan sering bilang ya, kamu nggak sholat? Enggak, saya sedang halangan. Nah, ternyata ini adalah istilah yang dipakai dalam kitab fikih. Haid itu disebut sebagai salah satu mani'us sholah. Mani'us sholah itu penghalang dari sholat gitu. Nah, kita kan paham bahwa ia sedang mengalami haid yang mencegahnya untuk melaksanakan sholat. Di antara hal penting yang harus diperhatikan oleh wanita yang haid dan nifas adalah kewajiban mengqadha sholat. Secara umum, perempuan memang tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada saat sedang haid atau nifas, tetapi ada sholat-sholat yang wajib ia qadha karena sholat tersebut ditinggalkan saat sudah ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat tersebut. Pertama, datangnya penghalang sholat. Ketika mendapati ada darah haid keluar di dalam waktu sholat, maka perlu dilihat dahulu apakah antara masuknya waktu sholat dengan keluarnya darah haid ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat atau tidak. Jika antara masuknya waktu sholat dengan keluarnya darah haid ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat seringan mungkin, tapi ia belum melaksanakan sholat tersebut, maka ia wajib mengqadha sholat itu setelah ia bersuci dari haid atau nifas. Jika antara masuk waktu sholat dengan keluarnya darah haid tidak ada waktu yang cukup untuk perempuan tersebut melaksanakan sholat seringan mungkin, maka sholat tersebut tidak wajib diqadha. Misalnya, seorang perempuan pada pukul 16.30 keluar darah haid dan ia belum melaksanakan sholat asar. Waktu asar pada hari itu pada pukul 16.00. Maka nanti setelah ia suci dari haid, ia wajib mengqadha sholat asar yang belum ia lakukan. Karena ketika waktu sholat datang, ia masih suci, masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat, dan ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat.
Contoh kedua, seorang perempuan keluar darah pada jam 1 siang dan ia belum melaksanakan sholat zuhur. Maka setelah suci dari haid nanti ia wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Sebab haidnya datang setelah cukup waktu zuhur dan setelah melewati waktu yang cukup untuk sholat zuhur tetapi ia belum sholat. Contoh ketiga, ya ini nanti teman-teman bisa lanjut baca contohnya. Permasalahan selanjutnya, berakhirnya penghalang sholat. Berakhirnya penghalang sholat. Tadi kan ketika darah haid masuk, sekarang ketika darah haidnya selesai. Ketika haid atau nifas berakhir di tengah-tengah waktu sholat, dan masih ada sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram di waktu sholat tersebut, maka wajib bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan jika terlewat, harus diqadha, karena ia dianggap mendapati waktu tersebut. Perbandingannya ialah sebagaimana makmum masbuk dalam sholat jamaah. Ketika makmum masbuk hanya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Jadi ketika teman-teman darah darah haid itu berhenti 5 menit sebelum maghrib, itu kan sudah ada waktu yang cukup untuk sekedar takbiratul ihram, maka dia dianggap sudah mendapati waktu tersebut dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Artinya dia sudah wajib melaksanakan salat tersebut. Ini dibandingkan dengan seorang makmum yang masuk salat jamaahnya terlambat. Misalnya teman-teman pernah masuk ke sholat jamaah sedangkan imam sudah tahiyat, ya kan? Teman-teman pernah sholat ketika imamnya itu sudah tahiyatul akhir, tahiyat yang terakhir. Terus imam sedang tahiyat, kita masuk takbir, langsung ikut bareng. Nah, di situ padahal kita baru takbir. Tetapi kita sudah dianggap mendapatkan berjamaah bersama imam. Meskipun kita cuma dapat takbirnya doang, ya kan nggak dapat 1 rakaat lagi setelahnya, karena setelah tasyahud imam langsung salam. Nah, sebagaimana makmum masbuk yang dapat takbiratul ihram itu dianggap dia mendapatkan jamaah, begitu juga perempuan yang ada waktu cukup untuk sekedar takbiratul ihram setelah dia suci dari haidnya, maka dia dianggap mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat tersebut. Oleh karena itu, apabila darah haid berhenti di dalam waktu sholat, kita lihat dulu apakah masih tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram sholat tersebut atau tidak. Jika masih ada sisa waktu yang cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram di dalam waktu sholat tersebut, maka perempuan tersebut wajib untuk melaksanakan sholat tersebut. Dan bukan hanya itu, jika sholat tersebut bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat itu dan sholat sebelumnya yang bisa dijamak dengannya. Begitu. Seorang perempuan yang mendapati dirinya suci dari haid atau nifas pada waktu asar, maka wajib baginya untuk melaksanakan sholat asar dan mengqadha sholat zuhur. Karena sholat asar dan zuhur adalah sholat yang bergandengan atau bisa dijamak bagi musafir. Atau bisa dijamak. Begitu pula jika ia suci dari haid atau nifas di waktu isya, maka baginya wajib melaksanakan sholat maghrib dan mengqadha sholat isya. Tetapi jika ia suci di waktu maghrib, maka cukup baginya sholat maghrib saja tanpa asar, sebab sholat maghrib tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Contoh pertama, seorang perempuan nih teman-teman perhatikan contohnya ya. Seorang perempuan suci dari haid 5 menit sebelum masuk waktu maghrib. Oke, 5 menit sebelum masuk waktu maghrib. Berarti kan dia sucinya di waktu asar. Berarti dia wajib sholat asar, juga sholat zuhur, ya kan? Kemudian, 15 menit setelah maghrib, ia pingsan. Dia kan suci nih, di waktu asar dia berhenti darah haid. Berarti dia sudah kejatuhan wajib sholat, kejatuhan hukum wajib sholat asar, dan qadha sholat zuhur. Kemudian 15 menit setelah maghrib, ya kan? Berarti kan 15 menit setelah maghrib. Ketika azan maghrib dia masih bangun kan, dia masih sadar. Kemudian 15 menit setelah maghrib ia pingsan, ya kan? Maka nanti ketika dia sudah sadar, dia wajib mengqadha sholat zuhur, asar jika belum dilaksanakan tadi ya, dan maghrib. Misalnya nih, jadi perempuan ini kasusnya adalah dia berhenti darah haidnya 5 menit sebelum maghrib, ya kan? 5 menit sebelum maghrib, dia belum sempat mandi, tahu-tahu pas masuk maghrib dia pingsan. Otomatis nanti setelah bangun, dia wajib mandi kan, mandi besar, sholat asar, karena tadi darahnya berhenti di waktu asar, sholat zuhur, karena berhenti di waktu asar berarti sholat zuhurnya juga harus dilaksanakan, dan sholat maghrib, karena tadi di waktu maghrib dia pingsan belum sempat sholat. Contoh kedua, seorang perempuan keluar haid pada pukul 13.00, sementara ia belum melaksanakan sholat zuhur. 3 hari kemudian, darah berhenti 10 menit sebelum azan maghrib. Nah, ketika darah haid keluar, dia belum sholat zuhur. Jam 1 belum sholat zuhur. Maka dia nanti harus mengqadha sholat zuhur.
Kemudian 3 hari kemudian darah haidnya selesai. Ya kan, darah haidnya udahan, berhenti 10 menit sebelum azan maghrib, berarti selesainya di waktu asar. 10 menit sebelum azan maghrib. 10 menit ini kan waktu yang cukup untuk dia takbiratul ihram. Maka setelah suci nanti dia pertama apa? Harus mengqadha sholat zuhur. Karena waktu datangnya darah haid dia belum sholat zuhur. Terus dia harus sholat asar. Karena darah haidnya berhenti di waktu asar. Dan dia harus qadha zuhur. Zuhur yang mana nih? Zuhur yang sebelum asar itu. Karena dia suci dari darah haidnya di waktu asar, dan asar dengan sholat zuhur itu adalah waktu yang bisa dijamak. Begitu. Contoh ketiga, keluar haid pada saat azan zuhur. Ya, dia keluar haid pas lagi azan. Otomatis dia nggak ada waktu yang cukup dong untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena darah haidnya itu keluar di waktu azan. Ketika azan nih, Allah Akbar, ada darah haid. Nah, kan kita lihat kan ketika ada darah haid keluar, yang perlu kita perhatikan adalah apakah antara munculnya darah dengan waktu azan itu ada waktu yang cukup. Antara munculnya darah dengan masuknya waktu sholat, ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat sedingan mungkin. Nah, sedangkan di sini, dia muncul darah haidnya di waktu azan. Belum ada waktu yang cukup untuk dia melaksanakan sholat zuhur. Maka di sini dia tidak wajib sholat zuhur. Gugur kewajiban sholat zuhurnya. Lalu 5 hari kemudian haidnya berhenti. Berhenti haidnya, suci gitu ya, pada pukul 8 pagi. Nah, 8 pagi ini kan waktu duha, bukan di dalam waktu sholat. Maka, pada kasus ketiga ini, tidak ada sholat yang perlu ia qadha. Kenapa? Sebab haid datang di dalam waktu sholat zuhur, tetapi belum ada waktu yang cukup baginya untuk melaksanakan sholat. Dan haid berakhir di luar waktu sholat, yaitu jam 8 pagi. Nih teman-teman bisa lihat di sini ada tabelnya juga, ringkasan dari pembahasan tadi. Kalau kita lihat dulu, kalau teman-teman berhenti darah haid itu waktu subuh, berarti kewajibannya cuma mandi subuh sama sholat subuh. Tapi kalau berhentinya di waktu duha juga cuma mandi suci sama sholat zuhur nantinya kan. Tapi kalau berhentinya di waktu isya, nih teman-teman lihat paling bawah, kalau berhenti darah haidnya itu waktu isya sampai sebelum subuh, belum masuk subuh ya, darahnya berhenti di waktu isya, misalnya jam 10 malam darahnya berhenti. Maka dia wajib mandi wajib, dan dia wajib melaksanakan sholat isya dan mengqadha sholat maghribnya. Oke, ini untuk pembahasan sholat yang harus diqadha. Sedangkan ini nanti teman-teman bisa baca nih puasa yang harus diqadha berdasarkan datang dan berhentinya darah nifas. Hmm, oke. Kita baca sebentar untuk puasa yang harus diqadha berdasarkan datang dan berhentinya darah haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan untuk berpuasa, baik puasa wajib ataupun sunnah. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi haid nih, wah saya mau besok puasa ini, puasa Senin Kamis, nggak boleh ya. Meskipun itu puasa sunnah tetap nggak boleh. Hanya saja untuk puasa wajib, jika tidak dilaksanakan harus diqadha, sedangkan puasa sunnah tidak. Misalnya seorang perempuan yang tidak berpuasa Ramadan tersebab haid atau nifas, wajib mengqadha puasa tersebut di hari lain, di luar Ramadan. Meskipun darah haid misalnya keluar 5 menit sebelum azan maghrib, ia tetap berkewajiban untuk mengqadha puasanya ini. Jadi misalnya pada tanggal 2 Ramadan, teman-teman sebelum buka puasa nih, 10 menit sebelum buka puasa tiba-tiba ngelihat ada darah haid gitu kan. Ya udah berarti puasanya itu batal, artinya harus diqadha. Wanita haid yang darah haidnya sudah berhenti di malam hari pada bulan Ramadan. Nah, ini kasus ketika wanita haid darah haidnya berhenti di malam hari. Hendaknya langsung berniat puasa di malam hari. Tidak perlu menangguhkan niat puasanya setelah selesai mandi wajib atau suci. Ia boleh berniat puasa sebelum mandi wajib. Hanya saja, jika ia ingin menunda mandi sucinya sampai waktu sahur, dianjurkan baginya untuk beristinja, wudhu, dan berniat puasa Ramadan sebelum tidur. Adapun mandi sucinya boleh ia tunda pelaksanaannya ketika bangun sahur, asalkan ada waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat isya sebelum waktu subuh datang. Hal ini dilakukan agar niat puasa Ramadan diniatkan di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Adapun mandi wajib harus dilakukan sebelum masuk waktu subuh, bukan agar puasanya sah, tetapi agar ia dapat melaksanakan sholat isya tepat pada waktunya. Jadi, teman-teman, kalau darah haidnya itu berhenti di malam hari, misalnya di bulan Ramadan nih malam-malam darah haid udah berhenti. Kalau teman-teman nggak mau langsung mandi, nih, kan misalnya darahnya berhenti di waktu isya ya, di waktu isya berarti malam hari ini waktu isya. Otomatis kita harus mikirin dulu, oh waktu isya berhenti, berarti saya harus mandi suci, saya harus sholat isya, dan mengqadha sholat maghrib.
ya kan? Ini kan yang sejatinya harus dilakukan ini. Tetapi jika teman-teman berhentinya jam 10 malam, ya Allah, kayaknya mandinya besok aja deh. Kayaknya mandinya besok aja deh, apa namanya, ketika sahur. Boleh nggak? Boleh. Mandinya ketika sahur aja boleh. Tetapi bagi teman-teman yang mau menunda mandi sampai waktu sahur, boleh, asalkan disunahkan pertama apa? Dianjurkan untuk beristinja, membersihkan kemaluannya dari kotoran. Terus kedua berwudu. Dan ketiga niat puasa. Kenapa harus niat puasa? Nggak harus sebenarnya, cuma jaga-jaga khawatir kalau misalnya ini ketiduran tahu-tahu bangunnya subuh gitu kan. Sedangkan niat puasa itu harus dilaksanakan di malam hari gitu. Jadi niat puasa itu harus di malam hari. Artinya sebelum masuk azan subuh. Jaga-jaga teman-teman ketiduran tahu-tahu bangunnya nanti setelah sahur udah subuh, otomatis kan nggak bisa puasa karena belum niat. Karena kalau puasa wajib niatnya itu harus sebelum azan subuh. Nah, maka teman-teman yang mau menunda mandinya sampai waktu sahur nggak apa-apa, tapi dianjurkan untuk tadi istinja, terus wudhu, sama satu lagi niat puasa. Loh, kok niat puasa, Kak? Aku kan belum mandi suci, nggak apa-apa. Puasa itu boleh dilaksanakan meskipun belum mandi wajib. Mandi wajib itu urusannya bukan dengan puasa, tetapi dengan sholat isya gitu. Jadi boleh ditunda sampai waktu sahur, tapi di waktu sahur teman-teman beneran mandi. Kenapa? Supaya bisa melaksanakan sholat isyanya tepat waktu. Karena kalau mandinya nanti di waktu subuh, otomatis sholat isyanya itu jadinya qadha. Begitu. Di sini ada pembahasan tentang mandi suci. Teman-teman nanti bisa baca perkara-perkara yang menyebabkan seorang untuk mandi suci, terus rukunnya mandi suci itu apa, terus hal-hal yang disunahkan ketika mandi suci, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah istihadah. Kan sebenarnya darah perempuan itu kan kita udah bahas ya. Sebenarnya berkisar hanya tentang 3 hal ini aja. Haid, nifas, sama istihadah. Kemarin kita udah bahas haid itu apa sih? Darah yang keluar dari seorang perempuan dalam kondisi sehat. Dan keluarnya periode, biasanya dia ada waktu tertentunya, dan bukan setelah melahirkan, dan bukan karena sebab sakit. Nah, kalau nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim perempuan dari janin. Istihadah adalah darah yang keluar selain setelah melahirkan dan bukan haid. Jadi kalau ada darah keluar bukan setelah melahirkan dan bukan darah haid, tidak memenuhi syarat darah haid ya kan, berarti sudah bisa dipastikan itu adalah darah istihadah. Nah, darah istihadah ini, eh perempuan yang keluar darah istihadah, meskipun dia mirip dengan haid ya, karena tidak setelah melahirkan, tetapi dia tetap wajib sholat. Makanya sangat penting mengetahui apakah darah yang keluar ini haid atau istihadah, karena hukumnya ini sangat berbeda. Kalau haid ini wajib meninggalkan sholat, istihadah ini wajib mengerjakan sholat. Gitu. Kalau haid ini tidak boleh berhubungan suami istri, istihadah ini masih boleh. Kalau haid itu tidak boleh masuk masjid, istihadah ini boleh masuk masjid, asalkan tidak yakin darah itu tidak bercecer. Kalau haid ini tidak boleh memegang Al-Quran, bukan yang terjemahan, yang Al-Quran pure, istihadah ini masih boleh. Jadi hukum-hukumnya ini sangat berbeda. Makanya perlu kita pelajari dan paham ciri-ciri perbedaan antara hal-hal tersebut. Nah, definisi istihadah. Istihadah secara bahasa sama dengan haid asayalan, yang artinya mengalir. Sedangkan secara syariat, istihadah adalah, maksudnya secara syariat itu adalah secara definisi yang dibuat oleh para ulama fikih. Istihadah adalah darah yang keluar dari bagian bawah rahim perempuan di selain waktu haid dan nifas. Artinya darah ini berada di luar periode menstruasi normal dan bukan keluar akibat melahirkan. Maka setiap darah yang keluar selain pada waktu haid dan nifas adalah istihadah. Karena darah yang keluar dari kemaluan perempuan hanya ada 3 jenis, haid, nifas, istihadah. Jika bukan haid dan bukan nifas, bisa dipastikan itu adalah istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah disebut mustahadah. Istihadah dapat terjadi pada berbagai tingkat keparahan, mulai dari sedikit, bercak darah, hingga pendarahan yang lebih banyak. Kondisi ini dapat berlangsung dalam waktu yang singkat atau bahkan berhari-hari. Dalil mengenai istihadah adalah hadis Sayyidah Aisyah. Emang dalilnya apa sih, Kak, tentang istihadah? Emang ada? Ada.
Sayyidah Aisyah berkata, qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni mar'atun ustahadu fala athuru afa ada'u salata faqala la innama dhalika 'irqun wa laysa bil haidah fa idza aqbalatil haidatu fada'i salata wa idza adbarat faghsili 'anki dama wa shalli. Jadi Masya Allah ya, kisah-kisahnya para sahabiat itu dari kejadian mereka menjadi hukum bagi kita. Artinya, Fatimah binti Abi Hubaysh mendatangi kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah perempuan yang senantiasa mengalami pendarahan dan tidak berhenti. Apakah aku harus meninggalkan sholat?" Kata Fatimah binti Abi Hubaysh. Sebentar teman-teman. Ini ada tulisan yang harus dikoreksi. Oke. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, itu hanyalah darah penyakit atau darah yang keluar dari pembuluh darah dan bukan haid. Maka apabila datang jadwal haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika telah selesai periode haidmu, bersucilah dan laksanakanlah sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Status hukum perempuan yang mengalami istihadah adalah suci atau tidak haid, namun berhadas terus-menerus. Jadi perempuan yang istihadah itu sama seperti orang yang eh, apa ya, anjing-anjingan yang suka salasil bol itu yang bahasa Indonesianya apa ya? Yang dia itu suka keluar pipis gitu, terus-menerus nggak bisa ditahan. Nah, hukumnya sama seperti itu. Artinya dia wajib tetap sholat, tetapi dia ada hadas yang harus dibersihkan sebelum sholat. Jadi wanita tersebut hukumnya suci. Dan seperti layaknya orang yang suci ya tetap wajib melaksanakan sholat, puasa serta boleh berhubungan dengan suaminya. Pokoknya kayak orang normal biasa. Tetapi dia ada hadas, ada kotoran yang harus dibersihkan, ada najis yang harus dibersihkan setiap hendak sholat. Maka dia ada tata cara bersuci yang khusus ketika hendak melaksanakan sholat. Terus tidak dilarang untuk melakukan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid seperti tawaf dan lain-lain. Orang istihadah, puasanya juga sah, wudunya juga sah. Pokoknya seperti perempuan biasa yang bukan haid, yang bukan nifas. Nah, sifat dan warna darah. Sifat dan warna darah ini penting untuk kita ketahui jika darah itu keluar lebih dari 15 hari. Tapi kalau darahnya itu cuma 14 hari, cuma 7 hari, apapun warnanya, selama masih warna darah, dia dihukumi haid. Tetapi pengacuan untuk sifat dan warna darah ini penting untuk kita pakai jika darah tersebut keluarnya lebih dari 15 hari. Tapi kalau masih dalam rangka 15 hari, darah dengan berbagai macam warnanya masih dihukumi haid. Darah yang keluar dari vagina perempuan memiliki beragam sifat dan warna, dan sifat beserta warna darah ini menentukan kuat lemahnya darah. Karena cara penentuan darah kuat dan lemah itu berdasarkan 3 hal. Pertama warna, kedua tekstur, ketiga aroma. Jadi yang pertama warna. Kan kita udah pernah bahas juga sebelumnya ya. Warna darah itu ada 5. Yang pertama hitam, merah, pirang. Pirang ini termasuk orange, merah muda, coklat, kuning, dan keruh. Jika pada suatu darah jadi ini 5 warnanya nih ya kan? 5 warnanya. Kalau ada teman-teman keluar 5 warna darah ini tetapi tidak lebih dari 15 hari, maka semuanya dihukumi sebagai haid. Nah, penting untuk dicatat adalah jika keluarnya lebih dari 15 hari. Misalnya ada darah hitam, misalnya seorang perempuan mengeluarkan darah 20 hari. Dengan perincian 13 hitam, 7-nya itu merah. Nah, ini baru di sini warna darah terpakai. Oh, yang ini haid, oh yang ini istihadah. Tetapi, jika masih dalam rangka 15 hari, apapun warnanya, selama masih warna yang 5 tadi, masih semuanya dihukumi haid. Nah, untuk warna ada 5. Nah, kedua dari segi tekstur, ada yang kental, ada yang cair. Yang ketiga dari segi aroma, ada yang berbau busuk, ada yang tidak. Nah, di sini kita pelajari karena kita akan membahas tentang istihadah. Teman-teman harus tahu, ketika disebutkan istihadah berarti darahnya sudah keluar dari batas normal, sudah keluar dari batas maksimal. Kalau maksimal haid ada 15, berarti di sini darahnya keluar lebih dari 15. Nah, sifat dan warna darah ini kita bahas untuk menjadi acuan penentuan mana yang haid, mana yang istihadah. Nah, nanti kan kalau misalnya dia termasuk yang mumayyiza, yang bisa membedakan warna darah, nanti yang dihukumi haid adalah yang warna kuat. Kita harus tahu apa itu warna kuat, apa itu warna lemah. Nah, kuat dan lemah ini berdasarkan pembandingnya. Jadi misalnya,
Ada seorang perempuan keluar darah selama 20 hari. Ada yang hitam, ada yang merah. Maka yang kuat adalah yang hitam. Ada perempuan lagi keluar 20 hari. Ada yang merah, ada yang kuning. Merah, kuning. Berarti yang kuat adalah merah. Jadi, tidak selamanya merah itu jadi kuat, tidak selamanya merah itu jadi lemah. Merah jadi kuat kalau pembandingnya adalah pirang. Ya kan? Merah sama pirang yang lebih kuat merah. Nah, merah menjadi lemah kalau pembandingnya adalah darah hitam. Kalau ada keluar darah hitam, ada keluar darah merah. Maka yang kuat adalah hitam. Nah, untuk mempermudah di sini ulama membuat poin ya untuk mengetahui mana yang kuat dan mana yang lemah. Hitam, teman-teman bisa lihat screen-nya. Hitam kita beri poin 5. Merah kita kasih poin 4. Pirang kita poin 3. Kuning 2, keruh 1. Nah, kental poinnya 1. Encer atau cair poinnya 0. Berbau busuk poinnya 1. Tidak berbau poinnya 0. Ada ulama yang mengacunya hanya dengan warna saja. Ya, jadi pokoknya hitam itu sudah pasti lebih kuat daripada merah. Ada ulama juga yang dengan sifatnya. Misalnya nih, merah yang cair dengan pirang yang kental. Nah, merah yang cair dengan pirang yang kental dan berbau busuk. Merah itu kan poinnya 4, ya kan? Merah itu poinnya 4. Merah cair 4. 4 ditambah 0. Encer kan 0, berarti 4 tambah 0 berarti 4. Satu lagi ada pirang kental berbau busuk. Pirang itu poinnya 3. Kental itu poinnya 1. Berbau busuk itu poinnya 1. Nah, 3 tambah 1 tambah 1, 5. Tadi yang merah poinnya 4. Yang pirang poinnya 5 karena dia kental dan berbau busuk. Maka dalam kasus ini yang dihukumi kuat adalah pirang yang kental dan berbau busuk. Karena pembandingnya adalah dia merah yang cair dan tidak berbau. Nah, kita lihat di halaman setelahnya. Darah hitam cair dengan darah merah kental berbau. Darah hitam cair itu 5. Hitam itu 5, cair itu 0. Maka poin dia 5. Darah merah kental berbau itu, merah itu 4, poinnya kental itu 1, berbau 1. Berarti poinnya adalah 6. 5 sama 6 lebih besar 6. Maka di sini darah merah ini disebut dengan, darah merah di sini dihukumi darah kuat. Karena dia poinnya lebih besar daripada darah hitam yang 5. Terus darah coklat kental berbau dengan darah merah cair. Ya, darah coklat kental berbau 3 tambah 1 tambah 1, 5. Darah merah cair 4 tambah 0, 4. Maka darah coklat di sini lebih kuat daripada darah merah. Catatan, bagi yang ingin memakai konsep mumayyizah harus mencatat dengan detail. Jika ia tidak mencatat dengan detail, maka tidak bisa memakai konsep mumayyizah, melainkan memakai konsep ghairu mumayyizah dan ia tidak berdosa atas itu. Pembahasan warna, sifat kuat dan lemahnya darah menjadi acuan dalam penentuan darah haid apabila wanita tersebut mengalami pendarahan lebih dari 15 hari atau istihadah. Namun apabila total keseluruhan darah yang keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam, dan telah keluar minimal 1 hari 1 malam, semua warna darah ini dihukumi haid meski berbeda-beda warna dan sifatnya, meski terputus-putus, dan meski berbeda dari kebiasaan jumlah haid sebelumnya. Oke, teman-teman. Ini pembukaan tentang istihadah. Apabila ada dua warna darah yang sama besar poinnya, manakah yang dihukumi darah kuat dan darah lemah? Yang dihukumi darah kuat adalah darah yang keluar lebih dahulu. Misal, keluar darah merah kental berbusuk dan darah hitam kental tidak berbau. Merah kental busuk itu kan 411, poinnya 6. Hitam kental tidak berbau, poinnya juga 6. Maka yang dihukumi haid adalah darah merah kental busuk karena ia keluar lebih dulu dari darah hitam kental. Ketika ada dua darah, poinnya sama. Mana yang dianggap kuat? Yang dianggap kuat adalah darah yang keluar lebih dahulu. Imam Haromain dan Imam Ghazali berpendapat bahwasannya untuk menentukan darah kuat dan darah lemah cukup dengan melihat dari warnanya saja, tanpa perlu ditinjau dari segi kekentalan dan aromanya. Maka hitam adalah darah kuat dan merah adalah darah lemah, tanpa melihat apakah darah hitam itu kental atau cair, berbusuk bau atau tidak. Contoh, seorang perempuan mengeluarkan darah selama 20 hari, dengan perincian hitam 10, merah 10. Maka darah hitam dihukumi sebagai darah haid. Darah merah dihukumi sebagai darah istihadah tanpa melihat sifat darahnya. Nah, itu tentang definisi istihadah. Ini insya Allah kayaknya ini pembahasan terakhir hari ini, tata cara bersuci atau taharah bagi perempuan yang mengalami istihadah. Kan kita udah bilang ya, perempuan yang istihadah itu harus tetap melaksanakan sholat. Yang berbeda hanya tata cara bersuci dia ketika akan sholat. Nah, di sini ada rangkuman tata cara bersuci perempuan yang istihadah. Pertama, dia harus menunggu waktu sholat. Artinya apa? Kalau teman-teman yang nggak lagi istihadah itu boleh, misalnya di waktu duha dia wudhu. Jam 11 dia wudhu,
kemudian ketika waktu zuhur dia nggak perlu wudhu lagi kan, kalau teman-teman yang nggak istihadah gitu. Dia boleh memakai wudhu yang tadi dia wudhukan jam 11. Tapi kalau perempuan yang istihadah, dia baru boleh wudhu untuk sholat zuhur setelah masuk waktu sholat zuhur. Itu yang pertama. Kedua, membersihkan darah dan kemaluannya. Yang ketiga, menyumbat. Jadi dimasukkan ke dalam kemaluannya itu yang tidak nampak ketika jongkok itu, boleh pakai tampon, boleh pakai kapas, boleh pakai menstrual cup, apapun itu yang bisa meminimalisir, yang bisa apa ya, menghentikan darah atau meminimalisir darah agar tidak menetes keluar. Sudah disumbat, memakai pembalut. Pembalut seperti pembalut yang biasa kita pakai ya, yang ada sayapnya segala gitu kan biasanya. Terus pakai celana ketat, kemudian berwudu secara berturut-turut. Jadi setelah melakukan istinja tadi, sudah dibersihkan, sudah hashfu, al-asbu, sudah pakai pembalut, langsung berwudu. Lalu setelah wudhu, langsung sholat. Tidak boleh dijeda oleh sesuatu apapun yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Contohnya, setelah dia pakai pembalut, sebelum wudhu nih, kan dia istinja dulu terus pakai pembalut ya, baru wudhu. Setelah wudhu, sebelum sholat, dia makan dulu. Atau dia misalnya nerima telepon dari orang dulu. Atau dia misalnya balas chattingan dulu. Nah, itu nggak boleh. Harus urutannya langsung sholat. Kalau dijeda oleh sesuatu yang bukan masalah untuk sholat, maka dia harus ulang lagi dari awal. Gitu. Tetapi kalau misalnya dia menunda sholatnya setelah wudhu nih, dia menunda sholat untuk maslahat sholat. Contohnya apa masalah sholat? Menunggu imam, menunggu jamaah, atau jalan ke masjid, atau menutup aurat, nyari mukena gitu kan. Nah itu boleh. Tapi kalau dia itu menunda sholatnya untuk perkara yang tidak ada maslahat sholat, maka dia harus mengulang bersucinya. Oke, ini kita baca. 1. Menunggu masuk waktu sholat. 2. Melakukan rangkaian berikut secara terus-menerus tanpa dijeda dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bersuci. A. Membersihkan kemaluannya sebelum berwudu. B. Melakukan penyumbatan, yaitu menyumbat vagina dengan kapas atau tampon atau menstrual cup atau yang sejenisnya untuk mencegah darah merembes mengalir keluar atau minimalisirnya jika sangat deras. Maka penyumbatan ini dilakukan dengan syarat. Pertama, ketika diperlukan, darah mengalir deras. Kedua, tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa ditolerir. Karena bagi sebagian orang, memasukkan sesuatu ke daerah itu tuh sangat sakit. Nah, kalau dia merasanya sangat sakit, sakit yang tidak bisa ditolerir, maka dia boleh meninggalkan penyumbatan ini. Yang ketiga, tidak sedang berpuasa. Kenapa? Karena kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam vagina, kita sedang puasa. Dalam kondisi puasa, maka puasanya batal. Maka ketika ini terjadi di bulan Ramadan, maka tidak perlu melakukan penyumbatan. Selanjutnya, tidak membahayakan dirinya. Tetapi jika ia sedang berpuasa meskipun sunnah, atau darah hanya sedikit, atau ia belum menikah dan penyumbatan ini bisa menyebabkan selaput darah misalnya, maka ia boleh meninggalkan penyumbatan ini dan hanya membalutnya saja atau al-asbu. C. Melakukan pembalutan al-asbu, yaitu membalut kemaluannya dengan kain. Jika setelah disumbat darah masih tetap mengalir dan tidak menimbulkan rasa sakit yang tidak bisa ditolerir. Apabila darah tetap merembes setelah melakukan hasyu dan asbu, maka dimaafkan. Kecuali jika hal tersebut karena kecerobohannya. Di zaman sekarang al-asbu bisa dengan menggunakan pembalut. Al-asbu ya, al-asbu bukan al-hasyu. Hasyu beda lagi. Ini al-asbu yang tadi membalut kemaluan, bisa menggunakan pembalut disertai celana ketat yang sekiranya dapat menghambat keluarnya darah. D. Berwudu yang dilakukan tanpa jeda terus-menerus dan dengan niat, nah ini yang lebih penting lagi, dan dengan niat untuk diperbolehkan melaksanakan sholat, istibahah sholat, bukan untuk menghilangkan hadas. Kan biasa kalau kita wudu tuh niatnya apa? Nawaitul wudu alirofil hadasil asghari lillahi ta'ala. Nah, tapi kalau misalnya perempuan sedang istihadah, semoga bukan kita ya, semoga kita tidak mengalami istihadah. Jika perempuan tersebut mengalami istihadah, maka niat wudhunya itu bukan lirafil hadas, bukan untuk mengangkat hadas karena memang hadasnya ada, tetapi nawaitul wudu'a listibahati sholati lillahi ta'ala. Aku niat wudhu untuk diperbolehkan untuk sholat lillahi ta'ala. Yang ketiga, bersegera melaksanakan sholat. Tidak boleh menunda sholat kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan maslahat atau kepentingan sholat, seperti menutup aurat, menjawab azan dan iqamah, berjalan ke masjid, menunggu jamaah dimulai, meluruskan shaf menghadap kiblat, sholat sunnah rawatib, dan lain-lain. Apabila ia menunda sholat selain untuk kemaslahatan sholat, maka ia harus mengulangi semua urutan rangkaian toharoh ini dari awal. Oke, teman-teman. Eh, Ini bisa dibaca selanjutnya, ada dalilnya dari mana tadi tata caranya. Ini ada dalilnya dan ada contoh gambar menstrual cup, tampon. Nah, materi untuk hari ini kita cukupkan sampai sini.
hari ini adalah pertemuan sebelum pertemuan terakhir. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir kita akan membahas tentang istihadah. Syukron. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ustazah mau Iya. bertanya, ada cerita perempuan haid tanggal 6, Mm-mm. waktu asar jam 5 dia belum sholat. Terus dia selesai haidnya itu tanggal 15 waktu Isya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kapan perempuan itu kode asar yang dia tinggalin? Apa di tanggal 15-nya itu sholat Isya dan setelah sholat Isya dan kode maghrib di tanggal itu, atau di tanggal 16-nya di waktu asar? Oke. Berarti pertanyaan ini adalah bagaimana cara mengkodok sholat gitu ya? Apakah harus di waktu sholat tersebut atau boleh gitu ya? Atau boleh di waktu luar sholat tersebut? Ya, Oke. Jadi tata cara mengkodok sholat itu waktunya bebas. Gak harus, misalnya kita punya utang sholat asar dilaksanakan di sholat asar, nggak harus. Misalnya kita punya utang sholat subuh, dilaksanakannya di sholat subuh juga nggak harus. Boleh dilaksanakan di waktu apapun. Itu jawabannya. Jadi boleh dilaksanakan di tanggal 15 yang tadi kan, boleh dilaksanakan di waktu Isya, boleh dilaksanakan di waktu subuh, di waktu zuhur. Pokoknya kalau qada salat itu waktunya terbuka. Tapi kalau misalnya dia itu karena sebab yang tidak diterima oleh syar'i, contohnya ya, dia misalnya lupa sholat asar. Misalnya nih jam 4 ini, kalau kasus tadi udah terjawabnya, dia boleh sholat kapanpun. Dia boleh sholat kapanpun. Setelah suci dari haid, dia boleh sholat kapanpun. Boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asarnya sendiri, bebas kapanpun. Tapi kalau misalnya ada orang meninggalkan sholat itu karena dia lalai. Misalnya dia keasikan main game atau main HP, dia lupa tahu-tahu udah keburu maghrib, sholat asarnya dia belum. Maka dia harus langsung qada asar saat itu juga. Nggak boleh nunda di waktu yang lain. Tapi kalau kayak tadi permasalahan yang tadi, dia boleh melaksanakan di waktu apa saja. Tuh. ya jazakallah. Wah, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Ustazah Ayu. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa namanya, untuk apa sih membedakan warna darah tadi? Karena kan udah dilihat dari hitungan hari gitu. Terus kenapa masih kayak harus ngelihat kuat dan lemahnya darah? Oke. Ini dari Ustazah Uswah ya. Oke, kenapa kita perlu mengetahui kuat dan lemah darah? Ini karena nanti pada pembahasan istihadah itu nanti orang itu, wanita itu dikategorikan menjadi ada yang mubtadi'ah. Mubtadi' itu perempuan yang belum pernah mengalami haid. Ada mumayyizah, mumayyizah itu yang bisa membedakan warna darah. Ada ghairu mumayyizah, ghairu mumayyizah itu yang tidak bisa membedakan warna darah. Ketika dia bisa membedakan warna darah, mumayyizah, maka pengacuan hukum haid dan istihadahnya itu dikembalikan kepada warna darah.
yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, baik warna, jadi tidak bisa membedakan warna darah ini termasuk memang darahnya misalnya cuma keluar satu warna aja, atau warnanya beda-beda tapi dia nggak nyatet gitu kan, atau nyatet tapi ternyata tidak memenuhi syarat tamyiz, karena nanti nih pembahasan selanjutnya syarat tamyiz itu ada 4 juga banyak. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat ini atau darahnya cuma satu, maka dia nanti bukan mumayyizah, tapi ghairu mumayyizah. Nah, ghairu mumayyizah ini penentuan haid dan istihadahnya ini dikembalikan kepada adat dia. Gitu. Kalau tadi kan mumayyizah itu penentuan haid dan istihadahnya dikembalikan kepada warna darah. Yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah. Nah, tapi kalau dia ghairu mumayyizah, artinya dia tidak tahu mana yang kuat, mana yang lemah, nanti penentuan haidnya dikembalikan kepada adatnya. Contohnya, perempuan yang mengeluarkan darah 20 hari. Otomatis dia istihadah dong, karena lewat dari 15 hari, ya kan? Nah, terus mana nih dari 20 hari ini, mana yang haid, mana yang bukan haid, gitu. Penentuannya dikembalikan kepada perempuan ini. Kalau perempuan ini mumayyizah, tadi mumayyizah itu kan dia bisa tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Kalau perempuan ini mumayyizah dan memenuhi syarat mumayyizah, maka yang kuat dihukumi haid, yang lemah istihadah. Contohnya, dari 20 hari ini, 10 dia hitam, 10 dia merah. Maka 10 hari ini dia haid. 10 hari ini dihukumi istihadah. Tetapi jika dari 20 hari ini dia tidak bisa membedakan warna darahnya, dia nggak nyatet, dia nggak tahu, maka yang dihukumi haid adalah adat haid dia. Misalnya, di bulan lalu sebelum mengalami istihadah, dia haidnya itu 7 hari. Maka dari 20 hari ini, dia keluar darah, yang dihukumi haid hanya 7. 13 harinya adalah istihadah, begitu. Jadi penentuan kuat dan lemah ini digunakan ketika darah lebih dari 20 hari untuk menentukan mana yang haid dan mana yang suci. Kira-kira begitu, Ustazah Uswah. Terima kasih. Berarti eh, itu tuh nanti tuh gimana ya? Sholatnya kan otomatis nanti kan setelah udah Ya, melewati 20 hari itu. Berarti betul. berarti emang sholatnya tuh ya kodok gitu kan ya? Mm-mm. Nah, betul, betul. Iya. Nah, Hmm. berarti ini Ustazah Uswah ini sudah tergambar bahwasannya kejadiannya kayak gitu. Jadi memang Iya, maksudnya orang, kan kita kan harus nunggu itu tadi kayak iya, penghitungan-penghitungan tadi. Nah, mm-mm. terus aku tuh baru mikir, loh berarti kan ternyata suci, berarti harus dikodok gitu. Iya Iya, kan? iya, iya, betul, betul. Berarti emang kita tuh mengetahuinya setelah sudah selesai gitu lah. Setelah udah Mm-mm. berjalan gitu. Betul, iya. Iya. Ya betul, jadi ujung-ujungnya nanti dia bakal mengkodok. Kayak misalnya tadi kan 20 hari ya, 10-nya haid, 10-nya enggak. Ya dia kan nggak tahu kalau misalnya dia akan pendarahan Ternyata 20 hari gitu. Dia kan ya. harus menunggu sampai hari ke-15, ternyata 15 masih berlanjut darah nih, otomatis ini alarm, oh kamu mengalami istihadah. Penentuan haidnya berapa? 15. Oh bukan, penentuan haidnya adalah dikembalikan ke kategori dia, otomatis bakal ada sholat-sholat yang dikodok gitu. Oke, paham. Sebentar satu lagi yang Boleh, apa boleh. ketika apa namanya sudah suci terus yang Hmm, tadi harus ternyata misalkan sucinya di Isya terus harus kodok maghrib kan. Nah, mm-mm. itu sholatnya tuh kayak maghribnya duluan, kodoknya maghrib duluan terus baru sholat Isya adaan atau atau bebas. Yang aku tahu bebas. Karena apa ya, di situ kodoknya dia itu bukan karena kesalahan, tapi memang itu, eee, apa ya, kayak itu, ditetapkan oleh syariat bahwasannya dia juga meskipun di waktu maghribnya itu andai kata dia masih ada darah gitu, tapi di waktu isya itu dia udah bersih, maka dia wajib juga mengqadha maghribnya. Makanya di situ dia bebas waktunya kapan, boleh setelah isyanya, boleh sebelum isyanya, atau boleh besoknya juga boleh gitu. Oh ya. Oke, terima kasih sudah. Sama-sama. Ustazah izin bertanya, Mhm, itu kan tadi kode untuk itu ya Ustazah pas haid. Misalnya kalau karena kelalaian kita gitu, di asar ternyata udah masuk waktu maghribnya. Berarti mhm. memang kodenya itu setelah sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib Ustazah? Itu juga boleh, boleh sebelum maghrib, boleh setelahnya. Karena sebenarnya punya waktunya itu kan maghrib ya, gitu. Nggak Iya, apa-apa sholat maghribnya dulu, tapi setelah itu langsung qadha, nggak boleh ditunda misalnya besoknya gitu. oh gitu. Oke. Syukran Ustazah.
Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, setelah itu kita akhiri. Oke? Sepertinya, sudah selesai pertanyaannya. Berjumpa lagi di Sabtu depan penutupan. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk pribadi, keluarga, dan umat. Semoga terhitung sebagai thalabul ilmi. Semoga terhitung sebagai, amal yang kelak, eee, kita banggakan di akhirat kelak. Semoga yang sederhana ini istimewa di sisi Allah, semoga bisa menjadi salah satu wasilah dibukakan pintu-pintu pemahaman yang lebih luas, dibukakan pintu-pintu rezeki yang lebih deras, dibukakan, pintu-pintu yang awalnya tertutup, pintu-pintu kebaikan, dan semoga yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sehat Allah berkahkan usianya. Terima kasih, pasti banyak salahnya dan kurangnya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada foto bareng nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Bang.